Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti Rahmadani dari Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang dijuluki Sang Hujatul Islam. Siapakah dia? Yuk kita simak video berikut ini. Imam Al-Ghazali. Di sini kita pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Beliau adalah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Sang Hujatul Islam. Berikut adalah biografi Imam Al-Ghazali yang perlu kita ketahui. Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazal, Tusi, Provinsi Khorasan, Iran. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba, lalu menjualnya di kota Tusi serta gemar mempelajari tasawuf. Imam Al-Ghazali hidup di dunia tasawuf sejak kecil. Ia tumbuh dan berkembang di bawah asuhan seorang sufi setelah kematian ayahnya yang juga seorang sufi. Dia pertama kali belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus. Kemudian dia pergi ke kota Jurjan untuk mempelajari dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus untuk beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan karya ilmiahnya. Al-Ghazali belajar dengan Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juyani. Dia kemudian mengunjungi Baghdad, ibu kota negara Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Al-Ghazali menerima darinya rasa hormat dan pengakuan yang besar. Pada tahun 483 Masehi, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru madrasah di Nizamiyah. Setelah itu, pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Al-Ghazali menderita gangguan saraf, sehingga tidak dapat mengajar lagi di Nizamiyah. Beberapa bulan kemudian, ia meninggalkan Baghdad menuju Damaskus di Syria. Karena takut mendapatkan teror pembunuhan dari golongan Ismailiyah Batiniyah yang telah membunuh pendukung dari Nizam Al-Mulk. Pada tahun 485 Hijriah atau 1095 Masehi, dan kecaman Al-Ghazali terhadap faham golongan tersebut lewat sebuah buku yang ditulisnya untuk Khalifah Mustasir. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus beritikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami Umawi. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in, Al-Qistas, dan kitab Mahkum Nazar, melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Pada akhir tahun 499 Hijriah atau pertengahan 1106 Masehi, ia mulai kembali memberikan kuliah di Nizamiyah Naisabur. Dan tidak lama setelah itu, ia menulis salah satu bukunya yang terkenal, yaitu Al-Munqidh min Al-Dalal atau Penyelamat dari Kesesatan. Setelah Wazir Fakhr Al-Mulk wafat, Al-Ghazali meninggalkan perguruan tersebut kembali ke daerah asalnya Tus. Di sana, Al-Ghazali membangun sebuah madrasah kanka atau tempat praktek suluk untuk mengajarkan ajaran tasawuf kepada murid-muridnya. Usaha ini ia lakukan sampai ia meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Akan tetapi, karya-karya penting Al-Ghazali meliputi yaitu 1. Al-Munqidh min Ad-Dalal atau Penyelamat dari Kesesatan. 2. Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. 3. Kitab Asyab al-Iqtisad fi al-Iqtidad atau Kitab Kebangsaan Modernisasi dalam Keyakinan. 4. At-Tibir al-Masbuk fi al-Nasibah al-Mulk atau Logam Mulia Batangan tentang nasihat terhadap para penguasa. Ide pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan.
Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu agama, hidup, keturunan, harta, akal. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa, dan aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien. 3 alasan mengapa seorang muslim harus melakukan aktivitas ekonomi. 1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup bersangkutan. 2. Mensejahterakan keluarga. 3. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali, antara lain 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. 2. Aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. 3. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. 4. Barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikan uang. Penciptaan dirham dan dinar atau koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. 5. Peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu Allah. Nah, itulah penjelasan tentang biografi, karya, dan pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya Nurbaiti Rahmadani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.